Juga ada faktor karena penyakit juga. Jadi pada pasien diabetes atau hipotiroid atau hipertiroid itu juga bisa terjadi demensia Alzheimer. Kemudian pada pasien Alzheimer ini juga kadang disertai dengan depresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bisa, kami bilang sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya Esti yang akan menemani kawan bisa dalam acara podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Jangan lupa selalu dukung podcast kami dengan cara subscribe YouTube Rumah Sakit Umum Daerah Dungus. Jangan lupa juga untuk like, comment, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk bunyikan notif supaya kalian update dengan informasi-informasi terbaru dari kami. Ya, podcast kita hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Alzheimer Sedunia yang jatuh pada tanggal 21 September 2023. Sebagaimana diuraikan dalam laporan Alzheimer Dunia tahun 2019, ternyata banyak orang yang masih percaya bahwa penyakit Alzheimer ini merupakan hal yang wajar dan dianggap normal karena dianggap ini bagian dari penuaan begitu. Nah, hal ini menunjukkan betapa pentingnya kampanye kesadaran masyarakat untuk mengubah persepsi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penyakit Alzheimer ya. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas. Bersama saya sudah hadir di sini narasumber kita, Dr. Rizky Fauziana Sarengat, spesialis neurologis. Beliau adalah dokter spesialis yang sehari-harinya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dungus. Ya, halo dokter, apa kabar? Halo, apa kabar Mbak Esti? Iya, kabarnya gimana dokter hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah bisa menyapa kawan bisa di rumah ya. Jadi berbicara tentang Alzheimer itu sendiri dokter, ya mungkin masih asing di telinga kawan bisa di rumah ya. Jadi apa sih Alzheimer itu dok? Mungkin apakah kata orang nih Alzheimer tuh pikun ya dok gitu? Monggo dijelaskan dok. Iya, jadi sebenarnya penyakit Alzheimer ini adalah suatu penyakit degeneratif ya, yang menyerang otak yang mengakibatkan kematian sel-sel otak ya. Jadi yang dimaksud penyakit degeneratif di sini adalah penyakit akibat bertambahnya usia, ya. Apakah penyakit Alzheimer ini hanya dialami orang yang sudah usia lanjut, dokter? Ya. Ya. Jadi saya jelaskan lagi, ini sebenarnya demensia Alzheimer itu adalah satu bagian dari beberapa demensia yang lain, ya. Jadi demensia yang lain itu juga ada sebenarnya, ada demensia frontotemporal, ada demensia vaskular, ada demensia Lewy body, atau demensia karena penyakit Parkinson ya. Namun untuk di masyarakat sendiri, angka kejadian yang paling banyak itu sebenarnya adalah demensia Alzheimer ya. Jadi sekitar 60% dari seluruh total demensia itu adalah demensia Alzheimer ya. Jadi untuk demensia Alzheimer sendiri terjadi pada usia 65 tahun atau ke atas ya. Tapi tidak juga menutup kemungkinan sebelum usia 65 tahun itu demensia Alzheimer sudah terjadi ya. Jadi, bisa ya dok ya? Iya bisa. Jadi namanya demensia onset dini, demensia Alzheimer onset dini ya. Pada penelitian juga akhir-akhir ini dikatakan ada juga yang usia 30 sampai 40 tahun itu sudah demensia ya. Jadi karena faktor utamanya itu yang berperan adalah genetik. Dari keluarganya mungkin sudah pernah ada yang kena demensia Alzheimer gitu ya. Jadi menurun ke anak-anaknya. Oh baik dokter. Jadi ternyata mungkin masyarakat menganggap ya demensia itu biasanya ke orang tua gitu ya dok ya, orang-orang yang sudah usia lanjut pikun. Ternyata usia yang muda pun bisa terkena Alzheimer gitu ya dok ya. Iya, ditunjang dengan
faktor-faktor genetik lagi ya. Iya. Berbicara tentang faktor-faktor, tadi salah satunya adalah faktor genetik. Dok, mungkin ada faktor resiko penyakit Alzheimer yang lainnya, Dok? Iya, jadi faktor resiko Alzheimer yang paling utama itu sebenarnya ada 2, yaitu genetik dan faktor usia ya. Jadi faktor genetik itu sebesar 50% menyumbang dari keturunan ya. Kemudian dari faktor usia, seperti kita tahu Alzheimer itu kan penyakit degeneratif ya. Penyakit degeneratif ini adalah penyakit yang terjadi karena bertambahnya usia ya. Jadi semakin dia usianya semakin tinggi, penyakit Alzheimer itu angka kejadiannya akan semakin tinggi juga. Ya. Juga Alzheimer ini lebih banyak pada wanita daripada pria ya. Iya. Untuk yang wanita ini bisa dihubungkan karena hormonal atau karena tingkat stres. Kemudian karena wanita ini lebih multitasking ya. Lebih multitasking. Iya. Kemudian ada juga faktor resikonya itu karena trauma kepala. Jadi misal mungkin waktu waktu dulunya pernah dia jatuh dari motor, terbentur kepalanya ya. Gitu. Itu bisa juga, atau semasa muda pasiennya pernah stres atau depresi, itu juga salah satu faktor resiko untuk terjadinya demensia Alzheimer ya. Selain itu ada juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini seperti paparan bahan neurotoksik ya. Kemudian radikal bebas ya. Paparan bahan neurotoksik di sini bisa karena konsumsi aluminium, logam berat ya, merkuri, itu juga bisa ya. Iya. Jadi banyak sekali ternyata faktornya ya, Dok ya. Tidak hanya dari internal, ternyata juga dari faktor eksternal juga. Iya, selain itu juga ada faktor karena penyakit juga. Jadi pada pasien diabetes atau hipotiroid atau hipertiroid itu juga bisa terjadi demensia Alzheimer. Menarik sekali, Dokter. Ya, tadi ternyata kita tahu bahwa faktanya lebih tinggi yang wanita ya, Dokter. Iya. Karena ada faktor hormonal, ada faktor stres tadi. Lebih tinggi, wanita lebih multitasking gitu ya. Jadi lebih gitu. Oke, lalu faktor-faktornya itu tadi. Lalu bagaimana kita mengenali bahwa ini sakit Alzheimer gitu? Gejalanya apa sih, Dok, yang paling kelihatan gitu? Iya, jadi Alzheimer atau demensia Alzheimer ya Mbak Esti ya. Sebenarnya adalah suatu gejala klinis ya. Demensianya sendiri itu sebenarnya adalah gejala klinis ya. Gejala klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi kognisi ya. Fungsi kognisi ini apa? Jadi fungsi kognisi ini sebenarnya ada beberapa. Ada memori, ada bahasa, kemudian ada persepsi atau melakukan tugas sehari-hari, itu juga termasuk fungsi kognisi ya Mbak ya. Termasuk pengambilan keputusan itu juga fungsi kognisi ya. Nah, demensia Alzheimer ini yang paling pertama itu terkena di hipokampus ya Mbak ya. Jadi fungsi memori di bagian otak di bagian ya, Dok, hipokampus ya. Nah, itu yang gejala paling awalnya adalah gangguan fungsi memori. Ya, jadi semisal pasiennya sering lupa-lupa ya. Kalau kita mungkin lupa 1-2 kali tidak apa-apa ya. Tapi kalau lupa terus-terusan pada hal yang sederhana ya, atau lupa pada ingatan jangka pendek ya, lebih tepatnya, itu bisa jadi salah satu tandanya. Jadi seperti contohnya saya lupa naruh kunci di mana ya. Tapi kalau semisal kita diingatkan di mana, biasanya kita ingatkan ya. Tapi kalau pada pasien demensia itu biasanya sudah diingatkan, pasiennya tetap tidak ingat. Ya. Atau bisa juga sering lupanya dengan seperti bercerita atau menanyakan hal yang berulang-ulang. Ya, padahal jadi, sebenarnya sebelumnya sudah ditanyakan. Ya, sebelumnya sudah ditanyakan. Itu ditanyakan lagi. Ya, jadi seperti Pak tadi sudah matikan kompor atau belum gitu ya. Terus tanya lagi, Pak tadi sudah matikan kompor atau belum gitu ya. Seperti itu ya. Gitu. Ya, itu adalah gejalanya yang paling awal ya. Gejala yang lainnya bisa juga ada gangguan perilaku ya. Gangguan perilaku, kemudian ada perubahan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Ya. Seperti apa, Dok? Kemudian ada disorientasi juga bisa.
kalau disorientasi ya, jadi disorientasi itu kan ada disorientasi tempat, waktu, kemudian orang. Ya. Jadi kalau seumpama disorientasi waktu, contohnya seperti ini. Kalau ada kakek sama nenek gitu ya. Jadi neneknya tanya ke kakeknya, kayak ayo kita pergi ke pasar. Ternyata waktu bertanyanya si nenek itu saat malam hari, kan nggak pas ya. Kalau ke pasar kan harusnya pagi hari. Lo ngapain kok malam hari mau ke pasar gitu ya. Gitu ya, Dok. Itu disorientasi waktu. Ya. Kalau disorientasi ruang, disorientasi tempat, itu seperti tidak mengenali ini ada di mana ya. Jadi seperti kita di rumah sakit, mungkin dikiranya oh ini di pasar atau di rumah, ya. Gitu. Kemudian disorientasi orang, ya, itu biasanya tidak mengenali orang yang di sekitarnya. Jadi mungkin tidak mengenali ini anaknya, atau apa namanya ini suaminya atau siapa, seperti itu, ya. Baik dokter. Jadi ada banyak sekali sebenarnya gejalanya, tapi yang paling mudah untuk dilihat adalah yang tadi ya, Dok, yang pertama yaitu penurunan kognisi, suka lupa, gangguan memori ya, tapi beda terutama dengan orang lain ya, Dok. Ya. Tapi beda ya, Dok, sama maksudnya misalkan saya sering lupa naruh HP tadi di mana ya, itu gimana, Dokter? Ya. Jadi sebenarnya kalau lupa 1-2 kali tidak apa-apa ya. Tapi kalau semama lupa pada satu hal berkali-kali, nah itu bisa jadi pertanda. Ya. Kemudian kalau orang biasa ya seperti yang saya katakan tadi, kalau semama diingatkan biasanya dia akan ingat ya. HP-nya oh tadi kamu taruh di situ, gitu ya. Kalau semama untuk orang demensia Alzheimer biasanya sudah kita ingatkan, agak sulit ya. Iya, kayak merasa masa sih gitu. Seperti belum pernah melakukan gitu. Jadi bisa di ini ya, Dok ya. Kalau berulang-ulang nih harus aware juga sih ya, Dok. Kok apalagi untuk hal-hal yang sederhana. Iya, kok jadi sering lupa gitu ya. Itu orangnya sendiri yang sadar atau perlu orang lain, Dok, yang mengingatkan, Dokter? Untuk orangnya sendiri sebenarnya tidak sadar ya. Tidak sadar karena ya, Dok, kan dia lupa kalau diingatkan tidak tahu. Ya, tidak tahu kalau semama dia itu lupa ya. Jadi biasanya yang pertama kali mengetahui itu adalah orang-orang sekitarnya. Iya. Lalu dengan gejala-gejala tadi, Dokter, penanganan dan tata laksananya bagaimana, Dokter? Jadi untuk penyakit Alzheimer ini obatnya ada yang farmakologi sama non farmakologi ya. Yang farmakologi ini dia sebenarnya tidak ada obat untuk Alzheimer itu, tetapi kita bisa memberikan obat untuk mengurangi gejalanya ya. Jadi untuk memperlambat perburukan gejalanya itu, Mbak Esti ya. Kemudian pada pasien Alzheimer ini juga kadang disertai dengan depresi ya. Jadi apabila sudah terdiagnosa depresi juga, kita juga bisa memberikan obat untuk depresinya. Dokter. Ya. Jadi ke arah depresi tadi, Dokter. Jadi depresinya pasien dengan penyakit demensia Alzheimer itu dia depresi karena merasa dirinya suka lupa atau itu bagian dari rentetan sakitnya, Dok? Iya, bisa dua-duanya sebenarnya. Jadi kadang pasien sendiri juga depresi ya karena kok sering lupa, kemudian tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan benar ya. Nah itu biasanya dia akan lebih stres, kemudian juga lebih depresi ya. Tapi dari bawaan dari penyakitnya sendiri juga bisa sebenarnya. Jadi kawan bisa ternyata Alzheimer itu tidak bisa sembuh, tapi untuk pengobatannya bisa untuk memperlambat gejala Alzheimer ke gejala yang lebih berat gitu ya, Dokter ya? Iya, benar sekali Mbak Esti. Jadi selain terapi farmakologi pada pasien Alzheimer ini, kita juga bisa lakukan terapi non farmakologi. Terapi non farmakologi itu apa saja?
yaitu peningkatan aktivitas fisik dan olahraga ya. Seperti kita tahu kalau seumpama latihan fisik dan olahraga itu kan meningkatkan fungsi kognisi ya Mbak ya. Kemudian tidurnya juga harus teratur, terjadwal ya. Kemudian bisa juga dengan stimulasi kognitif ya. Stimulasi kognitif ini seperti permainan kata, kemudian mengisi teka-teki silang ya. Kemudian bisa juga berdiskusi dengan teman untuk membahas seperti kenangan masa lalu ya. Jadi kan mengingat gitu recall ya. memori ya. Recall ya. Kemudian bisa juga dengan rekreasi. Ya, rekreasi, terapi okupasi ya. Kemudian paparan dari sinar matahari ya. Jadi kalau di sini disebutnya DD mungkin ya. Itu berpengaruh ya Dok ya? Bisa berpengaruh juga. Kemudian bisa dengan akupuntur juga. Ternyata selain farmakologi atau pengobatan medikasi menggunakan obat, ternyata bisa juga dengan terapi non farmakologi ya. Nah, seperti peningkatan aktivitas, mungkin rekreasi atau healing ya Dok ya. Terus menjaga pola tidurnya gitu. Itu saya rasa sangat perlu dukungan keluarga nggak sih Dok? Iya, jadi yang terpenting pada penanganan pasien Alzheimer ini adalah support dari caregiver-nya, dari pengasuh ya, dan dari orang-orang yang sekitarnya ya. Iya. Jadi untuk kawan bisa yang di rumah mungkin yang keluarganya atau kakek neneknya mengidap penyakit Alzheimer ya, saya harap dukungan keluarga ya Dok ya. Karena selain obat kita nggak hanya bergantung ke obat ya Dok ya. Ternyata kita juga bisa dikasih tadi ya Dok ya, permainan teka-teki, terus permainan kata, terus mungkin buka-buka album foto biar recall memori gitu ya Dok ya. Nah itu. Nah untuk ini dokter, tema Alzheimer tahun ini adalah never too early, never too late ya, atau tidak pernah terlalu dini dan tidak pernah terlambat. Nah, ini adalah bertujuan untuk menggarisbawahi peran penting dalam mengidentifikasi faktor-faktor resiko tadi ya Dok ya, dan menerapkan langkah-langkah bagaimana pengurangan resiko untuk menunda atau bahkan berpotensi mencegah timbulnya demensia. Nah, bagaimana kita mencegah penyakit Alzheimer ini Dokter? Iya. Yang utama sebenarnya adalah perubahan pola hidup ya. Jadi perubahan pola hidup yang sehat ya. Untuk makanannya bisa diperbanyak makan sayuran dan buah ya. Kemudian olahraga, aktivitas fisik ya. Kemudian hindari stres ya. Seperti yang tadi ada faktor risikonya trauma kepala juga ya. Jadi itu kalau bisa juga dihindari trauma kepala ya. Kemudian bagi yang merokok atau minum alkohol ya, kalau bisa juga di stop ya. Berpengaruh ya Dokter ya? Iya, karena untuk rokok dan alkohol itu kan juga merusak kualitas pembuluh darah ya Mbak ya. Iya, jadi sangat berpengaruh juga ya. Kemudian bisa juga dengan sering mengolahragakan pikiran ya. Olahraga pikiran itu seperti apa sebenarnya? Jadi itu suatu kegiatan yang fungsinya untuk menstimulasi kognisi kita ya, seperti banyak membaca ya, banyak membaca, kemudian mengisi TTS atau bermain sudoku ya, sudoku atau catur mungkin kalau semua di sini itu. Kemudian untuk pasien-pasien yang sudah terdiagnosa diabetes ya, atau hipertensi, obesitas ya, itu kalau bisa juga dikendalikan. Karena itu berpengaruh juga ya Dokter ya. Itu juga sangat berpengaruh. Adalah faktor-faktor resikonya ya, mungkin kawan bisa di rumah bisa menghindari ya, menghindari dengan tadi makan makanan yang sehat ya, banyak sayur dan buah, tingkatan aktivitas gitu ya Dokter, dan banyak lagi termasuk merokok ya. Jadi menarik sekali tema podcast hari ini Dokter, mungkin jarang kita bahas di podcast ya Alzheimer ini ya. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin ada beberapa pesan Dokter untuk kalian bisa di rumah nih tentang penyakit Alzheimer ini Dokter, monggo. Jadi pesan saya untuk masyarakat ya, untuk teman-teman yang di rumah juga, ini
sebenarnya demensia Alzheimer itu ada di sekitar kita ya. Iya. Jadi untuk prevalensinya sendiri 1 dibandingkan 10 pada 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 lansia yang di atas usia 65 tahun ya. 1 dari 10 itu menderita Alzheimer. Jadi semisal ada ayah ibunya atau kakek neneknya yang sekiranya menunjukkan gejala awal demensia ya. Itu kalau bisa segera langsung dibawa ke dokter ya. Ya, di sini dokter yang berkompeten ya dokter saraf. Dokter spesialis saraf. Jadi untuk kalian bisa di rumah ya, tadi ada pesan dari Dokter Rizky ya, kalau misalkan orang tua atau kakek neneknya yang kalau dilihat nih kok sering lupa, kok sering pikun. Nah, ini bisa dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dungus ya, untuk ke klinik syaraf gitu ya. Jadi terima kasih dokter atas waktunya ya, bisa menyempatkan datang di podcast Bisa Sehat untuk menyapa kawan bisa di rumah. Terima kasih juga untuk edukasi yang disampaikan hari ini dokter. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kawan bisa ya, terutama kesadaran masyarakat untuk mengubah persepsi dan meningkatkan awareness terhadap penyakit Alzheimer ini dan demensia ya. Cukup di sini podcast Bisa Sehat hari ini ya, sampai jumpa di podcast Bisa Sehat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.